Baik, selamat sahabat-sahabat sekalian. Baik, sekarang kita akan pusatkan perhatian kita pelajaran yang ke-6. Bahasa Indonesia judulnya Allah Pemberi Hukum. Siapa yang memberikan hukum di atas Bukit Sinai kepada Musa dan Israel? Jangan lupa Yesus ya. Baik, kita akan baca ayat hafalannya. Yesaya 33 ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah pemberi hukum bagi kita, Tuhan ialah raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Tuhan adalah hakim kita. Tuhan adalah pemberi hukum. Tuhan adalah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Next please. Di antara umat Kristen ada banyak kesalahpengertian tentang hukum dan kenapa hukum diberikan. Kita sebagai umat Advent mengetahui bahwa hukum 10 itu adalah transkrip. Ini kata transkrip daripada tabiat Tuhan. Kalau sudah mendengar kata transkrip, apa yang sudah ingat? Ijazah. Terus ingat ijazah ya? Iya, antara. Misalkan saudara mau masuk di Andrews University, ditanya saudara mau masuk program apa? Saya mau ikut Master of Divinity program. Nanti direktur dari Master program itu meminta beberapa hal. Yang pasti diminta adalah diploma. Ada diplomanya, diploma BA, BA atau BSc. Oke, sesudah itu diminta apa? Transkrip. Lalu kirim surat ke UNAI, minta supaya transkripsi A dikirim ke Andrews. Yang kelihatan di transkrip itu apa? Nilai. Jadi kalau dikatakan the law, hukum adalah transkrip daripada tabiat Tuhan, maksudnya apa itu transkrip? Ini statement dari pena Ellen White. Karena hukum adalah sifat Allah yang kasih pendeta. Ya, maksudnya transkrip. Coba buka introduction, pendahuluan. Baca paragraf pertama. Sebagai umat Masih Advent hari ke-7, kita sering mendengar pernyataan bahwa hukum ialah catatan dari tabiat Allah. Bahwa hukum adalah apa? Catatan dari tabiat Allah. Transkrip diterjemahkan jadi Catatan dari tabiat Allah. Nah sekarang lompat ke paragraf yang keempat. Dalam pengertian ini, hukum menyatakan tabiat dari pemberi hukum itu. Jadi transkrip itu maksudnya menyatakan tabiat si pemberi hukum. Ya. Kemudian, apakah yang dinyatakan hukum Allah mengenai Allah? Bila mana kita memahami hukum Allah sebagai pagar, sebuah perlindungan, sesuatu yang diciptakan untuk kita, demi kebaikan kita, maka kita akan lebih mengerti seperti apakah Allah itu. Baik, kalau menurut pendahuluan ini, kepada kita diingatkan bahwa hukum itu diberikan seperti apa? Metaforanya apa? Seperti sebuah pagar. Pagar itu maksudnya untuk apa? Melindungi. Melindungi.
Apabila kita mengerti bahwa hukum Tuhan itu dijadikan sebagai hedge, sebagai pagar, sebagai protection, maka kita akan mengerti lebih baik tentang siapa? Tentang Tuhan. Banyak orang merasa Tuhan memberi hukum untuk membatasi gerak hidup kita. Bukan. Hukum Tuhan diberikan bukan sekedar untuk membatasi gerak langkah kita, melainkan untuk keselamatan kita. Esther, seandainya semua peraturan lalu lintas dicabut, berani driving? Semua rambu-rambu lalu lintas dicabut. Ngeri. Amburadul. Lampu merah, lampu mati aja amburadul benih. Bayangkan kalau semua four-way stop dicabut. Berapa banyak yang akan mati tabrakan. Kalau tidak dibatasi speed limit, berapa banyak yang akan mati. Kalau tidak ada peraturan tentang DUI. Apa DUI? Driving under influence. Maksudnya? Orang mabok nih. Iya. Bayangkan kalau itu tidak diberlakukan, maka jalan raya itu akan merupakan seperti killing field. Sedangkan ada peraturan aja bagaimana? Jalan raya itu seperti kuburan. Nggak tahu tiap hari berapa ribu orang mati di Amerika. Itu masih ada peraturan. Bayangkan kalau tidak ada aturan. Mengerikan. Jadi Tuhan memberikan hukum justru untuk apa? Kebaikan. Pagar perlindungan untuk keselamatan kita. Itu adalah poin yang pertama. Kita masuk kepada discussion. Sabat sebelum dan sesudah Sinai. Pertama-tama kita akan pelajari hukum di Bukit Sinai. Pada waktu Tuhan memberikan hukum 10 di Bukit Sinai, Tuhan memberikannya dalam suasana yang apa? Terrifying. Menggentarkan. Mengapa ya Tuhan memberikan dalam keadaan yang sangat menggetarkan? Apa yang Musa katakan tentang suasana di Sinai pada waktu Tuhan memberikan hukumnya? Kita buka Ulangan pasal 5 ayat 22. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaah-Mu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Oke, baca ayat selanjutnya 23. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku. Terus, dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. jadi sangat sangat menakutkan, karena di sini kemuliaan Allah dinyatakan.
Tuhan berbicara di atas gunung dari tengah-tengah api, dari tengah-tengah kegelapan dengan suara yang keras. Apa maksudnya ini? Kenapa sampai Tuhan memberikan dalam suasana yang terrifying? Terrifying itu sangat menggetarkan. Karena kalau saya baca Keluaran pasal 19, coba kita buka Keluaran 19 ayat 18. Mount Sinai was covered with smoke, because the Lord descended on it in fire. The smoke billowed up from it like smoke from a furnace. The whole mountain trembled violently. And the sound of the trumpet grew louder and louder. Then Moses spoke, and the voice of God answered him. Jadi begitulah ya, Tuhan turun ke atas Sinai di dalam api. Asapnya naik seperti apa? Dapur api. Dan seluruh gunung itu gimana? Gemetar. Yang jadi pertanyaan, kenapa Tuhan memberikan hukumnya disertai dengan keadaan yang terrifying? Nah, jawabnya ada di hari Minggu. Coba buka hari Minggu. Bangsa Israel diliputi oleh kegentaran. Kuasa Allah yang hebat dalam mengucapkan hukum itu kelihatannya lebih besar daripada apa yang dapat ditanggung oleh hati mereka yang dipenuhi kegentaran itu. Oleh karena apabila undang-undang yang agung itu dihadapkan kepada mereka, mereka baru menyadari tentang kejinya sifat dosa itu dan juga kesalahan mereka dalam pemandangan Allah. Mereka undur dari bukit itu dengan rasa gentar dan takut. Apa dimaksud? Apa yang saudara bisa simak di sini? Kalimat sebelumnya. Kegentaran. Kuasa Allah. Baca lagi kalimat kedua. Ya. Kuasa Allah yang hebat dalam mengucapkan hukum itu kelihatannya lebih besar daripada apa yang dapat ditanggung oleh hati mereka yang dipenuhi kegentaran itu. Terus, oleh karena apabila undang-undang yang agung itu dihadapkan kepada mereka, mereka baru menyadari tentang kejinya sifat dosa itu dan juga kesalahan mereka dalam pemandangan Allah. Mereka undur dari bukit itu dengan rasa gentar dan takut. Untuk memberitahu pada mereka betapa kejinya dosa. Jadi nggak bisa bertemu sama Tuhan kan? Ya, jadi itulah maksudnya Tuhan mengapa memberikan hukum dalam suasana yang terrifying, supaya mereka sadar di hadapan Tuhan dosa itu apa? Sangat keji. Nah, kemudian yang kedua yang harus saudara ingat, the purpose of the law. Ini the purpose of the law. Mengapa Tuhan berikan hukum? Baca paragraf berikutnya. Ada hal yang sangat kuat dalam kutipan Ellen White di atas. Sementara hukum diberikan pada mereka, bangsa itu menyadari tidak pernah sebelumnya betapa buruknya dosa dan kesalahan mereka sendiri di mata Allah. Terus, jadi dari awal hubungan perjanjian bangsa Israel dengan Allah, kita dapat melihat sebuah pernyataan Injil dalam hukum. Hukum tidak pernah mengartikan suatu keselamatan. Nah, itu ada salah terjemahan. Oh, apa? Baca lagi. Hukum tidak pernah mengartikan suatu keselamatan. Hukum tidak pernah mengartikan suatu keselamatan. Itu salah terjemahan. Alat ya.
Hukum tidak pernah menjadi alat bagi keselamatan. Ya. Hukum tidak pernah dimaksudkan untuk jadi alat mendapat keselamatan. Itu terjemahannya. Tolong diperbaiki. Hukum tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi alat mendapat keselamatan. Kata means itu dalam bahasa Inggris ada dua arti. Dimaksudkan menjadi alat Untuk memperoleh keselamatan. Tolong diganti itu. Kalau enggak bingung nanti saudara-saudara. Jadi hukum 10 tidak pernah dimaksudkan oleh Tuhan untuk jadi jalan mencari keselamatan. Melainkan apa? Baca terus. Oh, saya mendengar. Sampai di mana tadi? Itu lebih menunjukkan kepada bangsa itu kebutuhan mereka akan keselamatan. It was to show the people their need of salvation. Jadi hukum diberikan untuk menunjukkan kepada umat Tuhan tentang kebutuhan mereka akan keselamatan. Oke? Jadi hukum diberikan bukan untuk menjadi alat mendapat keselamatan, tapi hukum diberikan untuk mengingatkan pada kita bahwa kita perlu apa? Keselamatan. Jangan lupa ya. Jadi maksudnya kita menurut hukum. Contohnya hari Sabat besok kita pergi kemana? Ke gereja untuk berbakti. Itu bukan supaya kita selamat. Besok kita mungkin kembalikan perpuluhan, berikan persembahan. Itu bukan supaya kita selamat, tapi karena kita sudah selamat. Jangan lupa ya. Jadi pergi ke gereja, kembalikan perpuluhan, berikan persembahan. Itu semuanya adalah response of gratitude kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Saya tidak akan pernah bosan mengulang-ulanginya supaya saudara jangan sampai lupa. Kalau orang-orang Yahudi dan saudara kita kaum Muslim, mereka mengatakan kita harus turut hukum Tuhan, berbuat amal ibadah supaya selamat. Itu namanya apa? Itu sebab akibat. Namanya apa? Legalisme. Legalisme. Baik, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Yang jadi problema bila mana kita membahas tentang hukum, bukan hukum itu sendiri, tapi problemnya di mana? Morgan, bagian akhir. Paragraf terakhir. Ya. Dalam satu pengertian, Paulus di sini sedang membicarakan tentang apa yang Nyonya Ellen G. White katakan terjadi di Sinai. Masalahnya bukan dengan hukum Allah. Masalahnya ialah dengan orang berdosa yang telah melanggar hukum sebagaimana kita semua telah melanggarnya. Paulus menunjukkan bagaimana hukum tidak dapat dipisahkan dari Injil, bahwa hukum menunjukkan kepada kita betapa berdosa dan jatuh kita ini. Jadi dengan lain, hukum itu fungsinya sebagai apa? Reminder, right? Kalau Yakobus punya metafor, hukum itu seperti apa? Cermin. Apa fungsinya cermin, ibu-ibu? Untuk makeup.
Sebelum ke gereja, pasti ibu-ibu akan berdiri di depan cermin. Koreksi lah ya. Untuk ngecek apakah sudah oke atau tidak oke. Kadang-kadang kelamaan. Ya, jadi akhirnya mirror yang bercermin ke kita. Saking lama ya. Jadi fungsi mirror untuk apa? Untuk menunjukkan apakah baju kita sudah rapi, sisiran kita sudah rapi. Kalau seandainya Cek and saudara lihat di mirror itu ada arang. ada arang di muka kita, apa yang saudara buat? Saudara pergi ke air dan sabun lalu cuci muka. Jadi dengan demikian mirror menuntun kita kepada juru selamat. Kalau kita berdiri di depan hukum dan hukum katakan kamu punya pelanggaran adalah ini, maka akan menuntun kita untuk cari juru selamat. Tapi hukum itu sendiri tidak menjadi alat untuk apa? Menyelamatkan. Hukum Mirror tidak bisa membersihkan kita. Benar. Jangan lupa itu. Itu poin yang berikutnya. Next please. Some people, ini bicara banyak orang Kristen. Some people think, berpendapat bahwa 10 hukum itu pertama kali diberikan kepada orang Yahudi di mana? Di Sinai. Implikasinya 10 hukum adalah untuk orang Yahudi saja dan itu merupakan lembaga perjanjian lama. Kita tidak perlu lagi nurut kepada apa? 10 hukum. Karena itu adalah untuk siapa? Untuk orang Yahudi. Apakah benar hukum 10 diberikan untuk pertama kali di Bukit Sinai? Jawabnya apa? Tidak. Sebelum pengumuman Tuhan di Bukit Sinai, apakah 10 hukum sudah ada? Sudah ada. Jangan lupa 10 hukum sudah ada sebelum Tuhan mengumumkannya di atas Bukit Sinai. Karena kalau sampai betul 10 hukum ini diberikan di Bukit Sinai untuk pertama kali, maka itu adalah hanya untuk siapa? Orang Israel, dan tidak applicable kepada zaman kita sekarang ini. Dan banyak orang Kristen berpendapat demikian. Tapi kalau kita simak Alkitab, buku Kejadian, prinsip-prinsip 10 hukum sudah ada di mana? Di antara umat Tuhan sebelum peristiwa di Bukit Sinai. Contohnya apa? Jadi ada orang katakan sebelum Tuhan nyatakan hukumnya di Bukit Sinai, tidak ada hukum, belum ada hukum. Implikasinya adalah hukum itu diberikan hanya untuk orang Israel, dan hukum itu adalah merupakan lembaga perjanjian lama. Itu tidak benar. Mengapa? Yang berikut menjawabnya. Kesulitan daripada doktrin yang tadi yang diajarkan oleh banyak orang Kristen. Sekarang kita kaji satu persatu. Ada 6 hal yang membuat bahwa doktrin yang saya kemukakan tadi tidak benar. Yang pertama, Helmi, ayat paragraf pertama, hari Senin. Bagaimana umat Masehi Advent hari ke-7 hari Senin. Itu menjadi Esun S. Senin. Hari Senin. Senin atau Selasa?
Senin. Senin sebagaimana umat Masehi Advent hari ke-7. Iya. Iya. Lain ini terjemahannya. Coba baca terus. Oh, sebagaimana umat Advent masih Advent hari ke-7 ketahui, manakala kita berbicara mengenai hukum, 10 hukum dan Sinai, kita akan segera mendengar komentar bahwa karena 10 hukum diberikan pertama kali kepada orang Yahudi di Sinai, maka hukum itu adalah untuk orang Yahudi atau sebuah lembaga perjanjian lama dan tidak dapat dipakai untuk zaman kita sekarang ini. Nah, itulah ucapan mereka, doktrin mereka. Sekali lagi, Sebagaimana umat masih Advent hari ke-7 ketahui, manakala kita berbicara mengenai hukum, 10 hukum dan Sinai, kita akan segera mendengar komentar bahwa karena 10 hukum diberikan pertama kali kepada orang Yahudi di Sinai, maka hukum itu adalah untuk orang Yahudi atau sebuah lembaga perjanjian lama dan tidak dapat dipakai untuk zaman kita sekarang ini. oke, itulah doktrin banyak orang. Nah, sekarang jawabannya. Terus pendeta? Ya, Tentu saja banyak masalah terjadi dengan teologi tersebut. Persoalan terbesar, jika ini benar, bagaimanakah mungkin ada dosa sebelum Sinai? Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Kenyataannya ialah bahwa buku Kejadian jauh sebelumnya telah memberi sebuah kesaksian yang menakjubkan akan keberadaan hukum Allah sebelum Sinai. Kejadian 1 dan baik sebelum Sinai, apakah sudah ada dosa? sudah Sudah. Karena dosa itu adalah apa? melanggar hukum Allah. Melanggar hukum Tuhan. Dan buku Kejadian mencatat adanya hukum Tuhan lama sebelum peristiwa di Bukit Sinai. Contoh yang pertama ada siapa? Kain bunuh Habel. Ya. Kain membunuh Habel. Membunuh itu mereka ketahui sebagai apa? Dosa. Coba baca paragraf berikutnya, Morgan. Oke. Dari Kejadian 1 dan 2 ya. Ya, Kejadian 1 dan 2 menjelaskan karya penciptaan Allah yang sempurna. Kejadian 3 mencatat kejatuhan Adam dan Hawa. Dalam pasal berikutnya, Kejadian 4 mencatat tentang pembunuhan pertama manusia. Oh, ketambahan. Pembunuhan pertama. Bagaimanakah Kain tahu bahwa dia bersalah telah membunuh saudaranya jika di sana tidak ada hukum yang menegaskan pembunuhan sebagai dosa? oke, itu yang pertama. Jadi Tuhan teokrasi kan saat itu. Berarti Tuhan secara langsung dong mengasih tahu ya. ya, hal berikutnya. Jauh sebelum Sinai, Allah dengan tegas mencela pembunuhan dalam perjanjian yang dia tetapkan dengan Nuh sesudah air bah. Kejadian 9 ayat 6. Dalam kitab Ayub, kitab tertua dalam Alkitab, kita menemukan bahwa Allah memuji kebenaran Ayub 2 kali. Apakah yang dia nyatakan tentang karakter Ayub? Ayat 1 ayat 8 dan 2 ayat 3. Sungguh di sana ada standar mengenai perbuatan yang benar dan salah. Ayub hidup jauh sebelum keluaran, bahkan dia belum termasuk dalam lingkup umat perjanjian. Baik, jadi kalau sudah baca paragraf-paragraf berikutnya, kita dapati bahwa sebelum Bukit Sinai sudah ada hukum. Sebelum Bukit Sinai, hukum 10 sudah ada. Nah, kemudian pertanyaan follow up question-nya adalah, kalau begitu, mengapa Tuhan harus ulangi lagi di Bukit Sinai? Karena lamanya bangsa Israel dijajah. Sudah terlalu lama ya. Sehingga apa jadi? Jadi lupa. Lupa. Terlalu banyak percampuran culture, socio-culture dengan orang Mesir. Berapa dijajah? Berapa tahun dijajah di Mesir? 345
Hah? Lebih dari Oh, 250. ya, lebih lama Indonesia dijajah Belanda. Iya. Israel, 50 tahun. dengarkan, dijajah di Mesir 215 tahun. Catat baik-baik ya. Israel dijajah Mesir 215 tahun. Lama atau sebentar? Lama, Pak. Itu 3 keturunan. Itu kalau sampai saudara di bawah penjajahan 215, itu lama sekali. Jadi Israel ini nyampur dengan Mesir karena begitu lama sampai mereka tidak lagi bedakan mana yang kafir, mana yang benar. Makanya Tuhan suruh mereka bertenda di Bukit Sinai sebelum masuk ke Kanaan untuk mengulangi kembali hukum yang mereka sudah lupakan. Contohnya hukum Sabat, mereka sudah lupakan. Makanya hukum Sabat mengatakan remember. Ingatlah kamu akan hari Sabat. Kalau dikatakan ingatlah, artinya mereka apa? Sudah lupa. Jadi sudah ada, tapi mereka apa? Oh, that's true. Mereka lupa. Makanya hukum Sabat mengatakan remember. Remember itu sesuatu yang sudah ada, tapi kita apa? Lupa. Di sini ada argumentasi mereka, oh iya benar, itu untuk hukum-hukum yang lain kecuali Sabat. Banyak orang berpikir, many people are of the opinion that only the Sabbath commandment that was given at Sinai. Therefore, it is exclusively Jewish. Ada yang berkeras bahwa hukum hari Sabat itu diberikan di Sinai. Jadi itu untuk Yahudi, kita tidak perlu menurut akan hukum hari Sabat. Nah, sekarang ada beberapa hal yang harus saudara simak di sini. Waktu Musa dan Harun menghadap Firaun dan meminta supaya dia lepaskan bangsa Israel, apa respons daripada Firaun? Ini interesting. Keluaran 5 ayat 5. Inilah jawaban Firaun pada waktu Tuhan menyuruh Musa dan Harun minta supaya Mesir membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Bagaimana si Firaun menjawab? Keluaran 5 ayat 5. Ini harus diperhatikan benar-benar. Buka Alkitabnya, Keluaran 5 ayat yang kelima. Siapa yang sudah dapat? Yang sudah dapat silakan baca. Keluaran 5 ayat 5. Rina. Keluaran 5 ayat 5. Ya. Lagi kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengarah-pengarah bangsa itu dan kepada mandul-mandul mereka sendiri. Oke, ayat 5 ulangi, Rin. Lagi kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Oke. Kalau bahasa Inggrisnya, Firaun katakan, look, these people of the land are many now, and you make them rest from their labor. Jadi Firaun mengeluh, lihatlah bangsa ini sudah menjadi banyak, dan kamu Musa make them rest from their labor. Kamu membuat mereka rest. Nah, dalam bahasa Ibrani kata rest di sini adalah Sabat. 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 Oh ya. Sabat itu artinya rest. Ya.
Cuma di bahasa Inggris tidak kelihatan. Oh, sabat artinya rest. Jadi kata, apa? jadi Hebrew. Hebrew ya. Dalam bahasa Ibrani, sabat itu artinya istirahat. Jadi Firaun punya komplain, kamu membuat mereka rest dari pekerjaan. Dalam bahasa Ibrani yang dipakai oleh Firaun di sini, restnya itu adalah apa? Adalah sabat. Jangan lupa itu. Coba buka pelajaran hari Selasa, please. Sabat sebelum Sinai. Ya. Baca paragraf ketiga, Morgan. Berikutnya dalam Keluaran 5 ayat 1 sampai 5. Alkitab menyatakan bahwa Musa dan Harun bergelut dengan Firaun dalam hal membiarkan orang Israel pergi. Ayat 5 secara khusus menjelaskannya. Terus Respon Firaun, kamu membuat mereka beristirahat dari pekerjaan mereka. Nampaknya cukup kelas. Bahasa aslinya bahkan menyebutnya lebih tajam. Walaupun di sana ada beberapa kata untuk beristirahat, kata kerja yang Firaun gunakan adalah mengembangkan kata untuk sabat. Jadi bahasa yang menarik dari Firaun kepada Musa dan Harun dibaca seperti ini. Kamu buat mereka berhari sabat dari pekerjaan mereka. Suatu petunjuk jika tidak ada yang lain kepada kenyataan tentang sabat hari perhentian sebelum Sinai. oke. Jadi ingat, bukti bahwa sabat sudah ada sebelum Sinai, omongan siapa? Firaun. Omongan Firaun. Jadi Firaun sendiri sudah mengatakan, menggunakan istilah kalau dalam bahasa Ibrani, sabat. Cuma diterjemahkan rest, jadi hilang. Kalau bahasa Ibrani kelihatan. Nah, tapi yang paling jelas, bukti bahwa sabat sudah berlaku sebelum Sinai, itu ayatnya di Keluaran 16. Waktu peristiwa memberikan apa? Mana. Apa arti mana? Apa itu? Santi, apa arti mana? Ada orang bertanya, apa itu? Mana? Artinya mana apa? Ya apa itu? Apa itu? Apa itu? Jadi mana itu artinya Apa itu? apa itu? Habis-habis deh. Kalau dalam bahasa Arab man robuka, siapa Allahmu? Madika, apa agamamu? Hampir sama dengan bahasa Ibrani. Nah, pada waktu bangsa Israel sudah kehabisan makanan, karena mereka kan waktu keluar dari Mesir bawa bekal. Bekalnya itu habis. Lalu mereka bilang, mau makan apa ini? Lalu Tuhan bilang, oke, saya akan turunkan roti dari surga. Turunkan mana? Sekarang saya mau nanya, yang saudara tahu so far, apakah maksud Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel? Ada dua. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang pertama penurutan, Test of faith. tes ya. Kedua sabat. Untuk mengerti artinya sabat. Perhentian, istirahat. Ada dua maksud Tuhan menurunkan mana roti dari surga. Nomor dua, saya mulai dengan nomor dua. Itu untuk logistic purpose.
Logistic purpose artinya untuk memenuhi keperluan hidup bangsa Israel supaya mereka jangan mati. Mereka mesti makan, harus dikasih apa? Makanan. Kebutuhan fisik. Berapa penduduk atau jumlah daripada orang Israel waktu berangkat dari Mesir? 2,5 juta kira-kira. Perusahaan catering mana yang sanggup Belum pernah ada. menyediakan makanan untuk 2,5 juta orang selama berapa tahun? 40 tahun. Wow, itu udah profit besar. Ke restoran Iya. Sonah akan kewalahan. hari Burton juga kewalahan pendeta. Ya, kalau mereka dikombain rame-rame nggak akan bisa, karena customernya 2,5 juta. Di Unai aja 1.500 udah Udah saking popok. banyaknya jadi nggak enak. Udah pakai ulet ya. Kadang-kadang kita kalau direnungkan, dibayangkan, Tuhan itu memang maha hebat. Dia bisa cukupkan keperluan 2,5 juta manusia 40 tahun, dan bukan di daerah yang subur, di padang Udah belantara. gurun. Bayangkan, itu adalah purpose number 2. Tapi purpose number 1 adalah Tes. untuk menguji. Nah, dengarkan, kalau sampai Tuhan menguji, ada purpose-nya. Nah, kalau saudara ingin tahu secara accurate, buka Kisah 16 ayat 4. Keluaran pasal 16 ayat yang keempat. Siapa yang sudah dapat? Rina? Keluaran 16 ayat 4. Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi mana itu purpose yang pertama adalah sebagai apa? Tes. Saya mau coba apakah mereka nurut atau tidak. Mana itu diberikan untuk 2 purposes. Satu, untuk menguji penurutan mereka. Yang kedua, untuk keperluan mereka, logistik purpose. Jangan dibalikan ya. That I may test them whether they will walk in my law or not. Jadi Tuhan punya perintah, oke, tiap hari mana akan turun 6 hari. Tapi hari yang ke-7 tidak akan ada apa? Mana. Nah, untuk kebutuhan hari yang ke-7, apa yang Tuhan buat? Hari yang ke-6 mananya bagaimana? Lebih banyak. Double. Jadi hari ke-6 mananya double. Disimpan sepanjang malam, mananya tidak busuk. Itu mujizat dari Tuhan. Tapi Tuhan wanti-wanti. Baca ayat 22. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Kemudian Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. kemudian ayat yang ke-26. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Oke. Jadi mereka harus pungut mana berapa hari seminggu? 6. Kemudian ayo, baca terus, Lin. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Terus
Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Tuhan sudah ngomong dengan jelas. Kamu harus pungut 6 hari, tapi hari yang ketujuh jangan keluar untuk pungut mana, karena tidak ada apa. Tidak Tapi beberapa orang mana? Bandel. Dari dulu sampai sekarang Israel itu bandel. Tuhan sudah bilang untuk cari makan kamu kerja berapa hari? Hari yang ketujuh bukan untuk cari makan. Hari yang ketujuh untuk pergi. Kamu harus istirahat. Nah, saudara-saudara, ini hukum diberikan karena cintanya Tuhan untuk saudara-saudara. Siapa yang jadikan tubuh kita? Tuhan. Kalau Tuhan jadikan tubuh kita, Dia tahu yang the best tuh yang bagaimana. Yang the best adalah kerja 6 hari, 1 hari apa? Istirahat. Bukan cuma istirahat, kita berbakti kepada Tuhan, bilang terima kasih atas berkat-berkat selama 6 hari yang silam. Apakah ada usaha manusia untuk mengubah lembaga sahabat ini? 2 kali paling sedikit. Pada waktu revolusi Prancis abad ke-18, pemerintah Prancis bertekad untuk mengacau balaukan hari kebaktian orang Kristen. Caranya kalender diubah. Kalau sekarang kan kalender 1 hari, 1 minggu berapa hari? 7. Di Prancis diubah 1 minggu 10 hari. Jadi rakyat mesti kerja 9 hari, besok istirahat. Bayangkan saudara harus kerja 9 hari, besok istirahat, hari ke-10. Kuda yang paling tahan nafas tidak sanggup ikut program Prancis. Apalagi siapa? Manusia. Akhirnya dikembalikan lagi. Pada waktu terjadi revolusi Bolshevik tahun 1917 di Rusia, hal yang sama terjadi. Pemerintah komunis untuk kacaukan peribadatan orang Kristen dibuat seperti di Prancis, 1 minggu 10 hari. Bayangkan kalau saudara mesti kerja 9 hari, baru off 1 hari, tidak sanggup. Jadi takarannya memang Tuhan sudah ukur. 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Tapi banyak orang Israel tidak puas. Disuruh kerja 6 hari, dia kerja berapa hari? 7 hari. Atau 5 hari. Ayat 27, Rina. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Ayat 28. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Jadi Tuhan mentes, ada yang fail. Yang fail itu yang bagaimana? Yang pergi keluar untuk mencari makan pada hari Sabat. Jadi ingat, prinsipnya adalah hari Sabat bukan untuk mencari makan. Ada yang katakan, Pak Sumarna, saya hari Sabat kerja, gajinya saya berikan untuk gereja semuanya. Dia pikir Tuhan miskin pendeta. Jadi harus kerja hari Sabat. Bukan bargain. Mau beli Sabat. Jadi saudara-saudara, kita harus lebih berani. Pada saat saudara apply untuk satu job, any job yang baik, saudara harus introduce dan kasih tahu dari awal bahwa saudara adalah orang Advent yang mempunyai kepercayaan berdasar Alkitab, harus berhenti pada hari Sabat, tidak kerja. Tapi kalau mau disuruh kerja hari Minggu, malam Minggu, kapan saja, silahkan. Jadi jangan kerja dulu 6 bulan melanggar Sabat, tiba-tiba Baru cari-cari supaya Sabat libur. bosnya kaget, kenapa nggak ngomong dari dulu? Jadi sebelum saudara bekerja,
waktu melamar harus kasih tahu saya ini orang Advent. Kalau dibilang wah nggak ada exception, ya cari lagi yang lain dan Tuhan akan sediakan the better one. Diuji lagi iman kita. Disinilah berlaku kata-kata nasihat dari Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 5-6. Bergantunglah kepada Tuhan. Kalau kita bergantung harus gimana? Sambung kalimat ini. Trust in the Lord. Always. Apa? And Saya selesaikan dulu kalimatnya. trust in the Lord. Trust in the Lord, bergantung kepada Tuhan. Apa kalimat berikutnya? Kita meluruskan jalan. With all your heart. Bergantung kepada Tuhan jangan setengah hati, harus sepenuh hati. Dan jangan bersandar pada Pengertian akal budimu. Lalu kalimat berikutnya, in all your ways acknowledge him. Di dalam segala perkara selalu ingat Tuhan. Kalau mau memilih karir saudara, ingat apakah karir saya ini selaras tidak dengan kemauan Tuhan. Apakah usaha yang saya gagas ini sesuai dengan hukum Tuhan? Kalau proyek yang saudara akan adakan bertentangan dengan prinsip kebenaran, ya jangan diteruskan. Jadi selalu ingat, kalau mau milih jodoh juga yang pertama diingat apakah agamanya sama. Jangan tanya citizen atau green card, bukan RN atau bukan, karena banyak orang mau kawin yang pertama tanya ijo, Kerjanya apa? lalu RN. Selalu adalah Tuhan. Jadi ingat, kalau milih pekerjaan, apakah ini selaras dengan kemauan Tuhan? Kalau tidak, cari yang lain. Nanti Tuhan akan tunjukkan jalan. Amsal 5:23 deh. Ayatnya Amsal 3 ayat 4 dan 5. Saya ingat dulu ada seorang anggota di Bandung. Ayat 4 berapa? 4 dan 5. 4 dan 5. Di Bandung berapa? Di Bandung ada mahasiswa sekolah di ITB. Pajajaran atau ITB. Dia ambil jurusan listrik, electric engineering. ITB pendeta. Hah? ITB ya? ITB Pajajaran nggak ada jurusan. ITB ya? Iya. Ya. Di Daripan pendeta kan? Ya, ITB. Yang seharusnya tamat 6 tahun karena masalah sahabat, dia tidak pernah langgar sahabat, dia tamat 11 tahun. Ya, teman kita itu. Double. Bandung. Begitu selesai, lulus dia mau melamar di perusahaan Philips di Jakarta. Berangkat dia ke Jakarta, turun dari bus, disambar bus, mati. Mati. Siap. Tapi begitulah, kita mengerti sekali jalan Tuhan. Pek Cuan Tadi ada ya Oh, Pak Cuan. Iya. namanya Pek Cuan. Ong Pek Cuan. Tang Pak Cuan. Oh, Pek Cuan. Saya itu ditelepon keluarganya, Pak Sumarna, kami dengar anak kami accident, tolong cari di rumah sakit, mungkin di Cikini. TikTok. Saya langsung turun dari Jalan Tamrin, cari. Saya tanya, ada enggak yang mayat yang bernama Ong Pek Cuan ya? Dia bawa saya ke satu ruangan, kan ditaruh di drawer yang gede, ditarik satu-satu. Satu-satu, saya bilang ini dia, meninggal dia. Kita nggak ngerti orang yang begitu setia mempertahankan sahabat, kok Tuhan nggak jaga oleh malaikatnya? Karena kadang nggak mengerti. Hanya nanti di masa kekekalan kita bisa tahu mengapa.
Pendeta masih ingat kata-kata suratnya waktu dibaca, Suratnya, betul, suratnya dibaca. waktu kematiannya di gereja. Saya ingat. Iya, mungkin belum banyak yang dengar pendeta. Apa kata-katanya gimana? Ya, dia anjurkan supaya keep the Sabat, setia seperti dia. Jadi sebelum mati dia tulis surat. Dia nggak tahu dia mati, dia tulis surat. Sebelum dia mati. Sebelum mati dia tulis surat. Dia tulis surat sama temannya. Sesudah mati temannya terima itu surat. Iya. Penguburannya di waktu penguburan dibaca. Di Sedih. Dia bersaksi di suratnya supaya tetap pertahankan Sabat. Jadi bagaimana saudara kita yang kerja di rumah sakit Advent? Memang office-nya ditutup, tapi perawat-perawatnya Jangan. schedule-nya di bagaimana ini? Ya, Karena kalau nggak kerja, kliennya mati semua. ya betul. Saya kebetulan dulu kerja sebagai pendeta di rumah sakit Advent. Jadi semua pekerjaan yang bisa ditunda, ditunda. Hanya yang emergency. Urgency. Artinya ada orang mesti minum obat tiap hari. Dia harus dikasih apa? Obat. Kalau enggak dia akan apa? Mati. Operasi. Lalu yang mengepel itu janitorial work itu ditiadakan. Memang ini bukan masalah black and white. Ini adalah gray area. Tapi seteliti mungkin pimpinan di rumah sakit Advent berusaha supaya yang sakit tetap ditolong, yang urgent saat yang sama hari Sabat dijaga kesuciannya. Walaupun mungkin tidak sempurna, tapi at least ada usaha ke arah itu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana yang kerja di rumah sakit di luar? Tidak boleh. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, saya tidak mau jadi angan-angan hati untuk saudara-saudara. Saudara harus ambil keputusan sendiri. Yang bergantung sama pendeta. Ada yang katakan, wah, Yesus juga menyembuhkan hari Sabat. Adalah baik, kata Yesus, lawful to heal on the Sabbath. Mereka berpegang pada ayat tersebut. Jadi berdoa sama Tuhan. Apa yang harus saudara lakukan? Jangan bergantung sama pendeta atau siapapun juga. Kalau tiba di gray area, saudara harus berdoa sama Tuhan. Dan saya tidak mau mendikte in detail. Kalau ini begini, mesti begini. Kalau begitu, mesti begitu. Oke, next please. The law and the prophet. Sekarang buka pelajaran hari Rebo. Hel, paragraf kedua. Berlawanan dengan kepercayaan populer, walaupun orang Israel misalnya mencintai hukum, bagi mereka yang mengerti fungsi hukum itu tidak pernah melihat hukum sebagai alat keselamatan. Agama orang Ibrani selalu merupakan agama kasih karunia. Jadi agama orang Ibrani itu sebenarnya adalah agama tentang apa? Kasih karunia. Terus Bahkan walaupun orang-orang beralih dari satu ekstrim kepada ekstrim yang lain, dari menginjak-injak hukum secara terbuka dan menyolot sebagaimana dalam periode bait suci pertama, kepada legalisme ekstrim sebagaimana terlihat sangat jelas dalam kehidupan pada zaman Yesus. jadi kalau mau dipelajari, ditelusuri sejarahnya, agama orang Ibrani itu sebenarnya agama bicara tentang apa? Keselamatan oleh grace, oleh kasih karunia.
Tetapi dengan berlalunya waktu, Israel ini bergerak pada dua ekstrim. Mula-mula menginjak-injak hukum. Memang kalau sudah pelajari di Perjanjian Lama, Israel itu keterlaluan. Tuhan sudah bilang, hati-hati kalau kamu tidak binasakan itu berhala, kamu akan menyembah berhala. Dan benar apa yang dikatakan para nabi. Israel gagal menumpas bangsa Kanaan. Mereka berkoeksistensi dengan bangsa Kanaan. Akhirnya mereka belajar agama orang Kanaan. Dan apabila mereka bergaul terus dengan orang Kanaan, orang kafir, akhirnya yang dilakukan Israel lebih dahsyat, lebih hebat daripada orang kafir itu sendiri. Jadi hukum Tuhan diinjak benar-benar. Sampai Yeremia katakan, bangsa Israel, kamu melakukan dua macam kejahatan. Yang pertama, kamu tinggalkan mata air, the fountain of the living water, kamu tinggalkan. Lalu kamu menggali kolam untuk menampung air, tapi kolam itu kolam yang bocor. Maksudnya apa? Kamu tinggalkan Tuhan, kamu sembah berhala. Kalau sudah baca buku Raja-Raja Tawarik, dosa Israel tidak jauh dari situ. Mereka melanggar hukum yang pertama. Akhirnya Tuhan tidak punya jalan lain. Kalau Tuhan bicara melalui angin sepoi-sepoi, lalu tidak digubris, Tuhan bicara dengan apa? Angin tofan. Angin tofannya adalah Nebukadnezar. Akhirnya bangsa Yehuda diangkut dalam tawanan selama berapa tahun, Heng? 70 tahun. Selama 70 tahun di pembuangan, mereka sadar, gara-gara berhala, kita ditawan. Mulai sekarang, nomor berhala. Sembuh penyakit mereka dari berhala. Totally cure. Tapi sekarang bagaimana? Ekstrim. Supaya jangan kena penyakit berhala, kita harus mengasingkan diri dari bangsa yang bukan Yahudi. Jadi didirikan tembok pemisah. Ka'bah yang ada di zaman Yesus ditambah ekstra dinding yang tingginya 1,5 meter. Untuk apa? Untuk memisahkan bahwa kalau ada orang kafir masuk Ka'bah, hanya boleh sampai di dinding ini. Selebihnya tidak boleh. Padahal di buku Nabi Yesaya pasal 56 ayat 7, rumahku hendaklah menjadi rumah bagi segala bangsa. Tidak jadi kenyataan karena dipagar. Jadi ekstrimnya ke kanan. Merasa diri, we are holier than they are. Jauhi bangsa kafir. Itulah perjalanan bangsa Israel. Yang tadinya the religion of grace beralih kepada pelanggaran melalui penyembahan berhala, sembuh di Babylon, kelebihan ekstrim sebelah kanan menjadi legalis. Coba Hel baca paragraf kedua sambungannya. Tetapi mengapa bangsa Israel memiliki cinta seperti itu terhadap hukum? Lagi pula jika seseorang mengerti bahwa hukum bukan hanya meliputi 10 hukum, tetapi seluruh pengajaran kitab Perjanjian Lama. Kembali ke paragraf sebelumnya. Contrary to popular belief. Paragraf sebelumnya. Yang tadi juga baca. Agama orang Ibrani selalu merupakan agama kasih karunia. Ya, tadinya begitu.
Terus, Bahkan walaupun orang-orang beralih dari satu ekstrim kepada ekstrim yang lain, dari menginjak-injak hukum secara terbuka dan menyolok, sebagaimana dalam periode bait suci pertama, kepada legalisme ekstrim, sebagaimana terlihat sangat jelas dalam kehidupan pada zaman Yesus. terus, Tetapi mengapa bangsa Israel memiliki cinta seperti itu terhadap hukum? Lagi pula, jika seseorang mengerti bahwa hukum bukan hanya meliputi 10 hukum, tetapi seluruh pengajaran kitab Perjanjian Lama, terutama 5 buku Musa, maka Anda mengerti bahwa yang mereka cintai adalah kekabaran keselamatan, kasih karunia, dan penebusan. Mereka mencintai kebenaran yang dinyatakan kepada mereka, dan mereka betul-betul memahaminya. Itu bukanlah cinta akan peraturan, tetapi cinta terhadap sekumpulan pendoban dan prinsip-prinsip yang jika dipelihara akan membuka jalan bagi banyak berkat dan janji-janji, karena semua yang diberikan Allah kepada mereka adalah untuk kebaikan dan kesetaraan mereka. Apakah ada perbedaan sekarang ini? jadi bagaimana posisi Advent dengan hukum Tuhan? Kita diselamatkan oleh penurutan pada hukum. Kita diselamatkan oleh anugerah plus penurutan kepada hukum. Yang ketiga, kita diselamatkan oleh anugerah, titik. Yang mana saudara pilih? Nomor 2. Kita diselamatkan oleh anugerah plus penurutan. Nomor 3. Nomor 3 betul. Kita selamatkan Ini multiple choice. Kita diselamatkan oleh anugerah. nomor 1 oleh penurutan, oleh anugerah plus penurutan, atau oleh anugerah. Oleh anugerah saja. Nah, banyak orang Advent masih memilih oleh anugerah plus penurutan. Akhirnya jadi gaya orang Tapi ayat key teksnya, kuncinya ada di Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Jangan lupa. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Untuk menyegarkan kembali ingatan saudara, coba dibaca ayatnya. Sudah, siapa yang sudah dapat? Efesus 2 ayat 8. Siapa yang sudah dapat? Silakan baca. Rina. Ayat 8. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul Itu Efesus. Efesus Oh, 2. 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oke, jadi kamu diselamatkan oleh apa? Anugerah. Oleh anugerah. Melalui iman. itu bukan perbuatanmu. Itu semata-mata adalah apa? Pemberian Allah. bangsa kita. Jadi keselamatan itu 100% pemberian Tuhan. Tidak ada andil kita. Kita hanya nadahkan tangan dan terima pemberian tersebut melalui iman. Jangan lupa. Tapi orang yang sudah menerima keselamatan, hidupnya pasti akan apa? Menurut. Jadi kita menurut bukan supaya selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan. Harap ini jelas. Kembali lagi kepada kenapa hukum diberikan. Hukum dimaksudkan untuk jadi apa? Berkat. Tapi hukum yang dimaksud jadi berkat oleh orang Yahudi dijadikan beban. Contohnya hukum hari Sabat dikelilingi dengan ratusan hukum buatan sendiri. Bagi orang Yahudi,
hari Sabat tidak boleh menyalakan api. Tapi kalau di sebelah rumah orang kafir, bisa minta tolong dia untuk nyalakan. Kalau hari Sabat mau ke sinagog, kalau bawa sapu tangan ditaruh di kantong celana, itu melanggar hukum, membawa beban. Tapi kalau sapu tangan itu dijahitkan kepada jubahnya, tidak apa-apa. Membenarkan diri. Untuk orang Yahudi, hari Sabat tidak boleh lihat cermin, karena jangan-jangan ada arang lalu dia gosok, itu melanggar. Jadi ratusan. Jadi hukum hari Sabat yang harusnya jadi berkat, jadi beban. Nah, Yesus datang untuk memulihkan kembali the purpose of the law yang sudah di-abuse oleh bangsa Yahudi. Jadi the law intended to be a blessing, not a burden. Kemudian ada orang yang tidak bisa melihat keserasian antara hukum dan anugerah. Itu sudah kita pelajari Sabat yang lalu. In conclusion, the law intended to be a blessing. Conclusion. Nomor 1, the law was given as a protection for our own good. Kalau Tuhan memberikan hukum, maksudnya untuk apa? Protection for our own good. Tuhan bilang jangan makan lemak. Itu bukan berarti Tuhan mau membatasi supaya kita jangan menikmati hidup. Orang katakan, kok yang enak-enak semua dilarang, seafood, udang, kepiting, yang enak dilarang. Saudara, kalau Tuhan larang, itu untuk kebaikan kita. Kalau orang kebanyakan makan lemak, maka lemak akan berubah jadi apa? Dan itulah penyakit yang mengerikan sekarang ini adalah stroke, serangan jantung, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan sudah wanti-wanti dari dulu, lemak dan darah jangan kamu makan. Ini adalah peraturan untuk selama-lamanya. Jadi ingat, the law was given as a protection for our own good. Yang kedua, the law was given for all human being, not, bukan tu, ganti n. Tu-nya ganti dengan not. Salah ketik itu. Jadi hukum diberikan untuk siapa? Semua manusia. Contohnya hari Sabat. Markus 2 ayat 27. Karena hari Sabat dijadikan untuk siapa? Hari Sabat dijadikan untuk manusia. Tidak dibilang hari Sabat dijadikan untuk orang Yahudi. Hari Sabat dijadikan untuk manusia. Di ceramah-ceramah ada pendeta Advent yang mengatakan selama saudara manusia harus pelihara Sabat. Banyak yang tersinggung. Kalau saudara manusia harus pelihara Sabat. Oh, jadi kami ini bukan manusia. Karena Tuhan Yesus katakan hari Sabat dijadikan untuk manusia. Maksudnya untuk kebaikan kita. Not exclusively for the Jewish people. Kita sudah pelajari tadi keterangannya. Yang terakhir, yang ketiga, the law was given not as a means of salvation, but to show our need of salvation. Hukum diberikan bukan menjadi alat untuk dapat keselamatan, tapi untuk menunjukkan kebutuhan kita untuk diselamatkan. Saya wrap up.
Kalau saudara baca Roma dan Galatia, yang diserang oleh Paulus habis-habisan bukan hukum Tuhan. Yang diserang adalah doktrin yang mengatakan kita diselamatkan oleh penurutan pada hukum. Paulus sendiri mengagungkan hukum. Kalau saudara baca surat-suratannya, cuma orang salah menafsirkannya. Jadi ingat, hukum diberikan bukan menjadi alat untuk mencari keselamatan, tetapi untuk menunjukkan kebutuhan kita untuk mendapat keselamatan.